Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Satria Wijaya kembali hadir menyapa Anda dimanapun Anda berada dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Sebelum kita membahas ataupun saya memaparkan materi pada kesempatan kali ini dalam sistem ini, saya mengajak Anda semua dimanapun Anda berada, silakan mengisi kehadiran dalam kolom komentar sebagai bagian dari keseriusan dan antusias Anda mengikuti jalannya pembelajaran ini. Dan kepada teman-teman semua, khususnya mahasiswa dimanapun Anda berada, silakan juga nanti berikan pertanyaan maupun hasil persepsi Anda, interpretasi Anda dalam mengikuti pembelajaran ini. Berilah respon berupa pernyataan ataupun hal-hal yang Anda pahami terkait materi yang akan saya jelaskan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mudah menulis paragraf ilmiah menggunakan metode Kreativa. Nah, ini bagian dari mata kuliah Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi pada aspek keterampilan menulis. Keterampilan menulis karya tulis ilmiah. Dalam materi yang akan saya jelaskan di sistem ini, Anda akan mendapatkan beberapa hal, terutama kaitannya dengan cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Dan secara praktiknya nanti kita coba di slide terakhir, nanti ada praktik menulis paragraf ilmiah menggunakan metode Kreativa ini. Baik, itu yang akan saya sampaikan sebagai pembuka. Dan selanjutnya, terampil menulis ilmiah tanpa memplagiat ini sebagai bagian dari goal kita, tujuan kita, atau tujuan dari hasil memahami materi yang akan saya jelaskan di sistem ini. Baik, kita langsung saja mempelajari tentang materi ini. Saya akan memaparkan materinya sebagai kata pengantar. Ini saya tulis pengantar ini sebagai bagian dari menghasilkan modul pembelajaran menulis ilmiah ini menggunakan metode Kreativa yang sudah saya hakikan. Dan sebagai pengantar juga, metode Kreativa ini tidak hanya memberikan pengenalan gambaran struktur penulisan, tetapi juga menanamkan cara berpikir ilmiah yang runtut agar proses menuangkan ide dan gagasan menjadi kalimat demi kalimat hingga tercipta sebuah teks yang sistematis. Nah, inilah arah dan tujuan dari modul ini juga sebagai modul pembelajaran keterampilan menulis ilmiah. Salah satu topiknya tentang menulis paragraf ilmiah yang menjadi semacam isu gitu ya, semacam isu hangat yang ada di setiap perguruan tinggi, di mana mahasiswa barangkali tidak semuanya yang memahami esensi dari menulis. Itulah sebabnya dengan adanya modul ini ataupun pengenalan metode Kreativa ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang baik dan benar kepada Anda semua, supaya ketika Anda menulis kalimat, menulis paragraf menjadi sebuah teks yang utuh, Anda akan memahami cara mudah dalam menulis karya tulis ilmiah, dan juga tentunya memahami esensi dari menulis karya ilmiah tanpa memplagiat. Kemudian, daftar pokok pembahasan dalam modul ini, dalam materi yang akan saya jelaskan ini, yang pertama Anda memahami pengertian menulis menurut para ahli. Yang kedua, Anda memahami tentang apa itu paragraf, mengapa kita harus menulis paragraf, apa tujuannya, apa fungsinya, dan bagaimana caranya. Kemudian memahami pengertian apa itu ilmiah. Kemudian yang keempat, deskripsi tentang metode Kreativa dalam menulis paragraf ilmiah. Dan di sesi terakhir nanti kita coba praktik menulis paragraf ilmiah menggunakan metode Kreativa ini. Baik teman-teman semua, mahasiswa dimanapun Anda berada, sebagai pendahuluan juga saya menjelaskan tentang pengertian menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bisa dikatakan sesuatu yang lebih sulit dibandingkan keterampilan berbahasa yang lainnya. Kenapa dikatakan sulit? Karena memang
Keterampilan menulis ini berbeda dengan keterampilan menyimak, berbicara, dan juga membaca. Ada 4 kan keterampilan berbahasa itu: menyimak atau mendengarkan, kemudian berbicara, kemudian membaca dan menulis. Dan dibagi menjadi 2, ada yang produktif, ada yang reseptif. Produktif itu ketika keterampilan berbahasa kita gunakan, kita menjadi aktivitas kita untuk menghasilkan sebuah karya. Karya secara lisan atau menginformasikan sesuatu lewat lisan, lewat aktivitas berbicara. Yang kedua, melalui tulisan sebagai aktivitas menghasilkan sebuah karya tulis yang di dalamnya terdapat pesan dan informasi bagi para pembaca yang bisa meningkatkan pemahaman dan juga wawasan terhadap suatu topik informasi yang disampaikan oleh penulisnya. Kelompok yang kedua ataupun jenis keterampilan berbahasa yang kedua yaitu reseptif. Reseptif di sini kita hanya menerima pesan dan informasi dari apa yang kita simak, apa yang kita lihat dan yang kita dengar, yaitu dalam aktivitas menyimak atau dalam aktivitas membaca teks, membaca buku, membaca koran, artikel, majalah, dan lain sebagainya, dengan tujuan kita mendapatkan informasi tertulis dari penulis. Nah, ada 2, jadi produktif, kita yang menuliskan, kita yang melisankan, kita yang memberikan informasi ke pendengar dan ke pembaca, sedangkan keterampilan reseptif itu kita yang menjadi pendengar dan kita yang menjadi pembaca untuk menangkap, memahami informasi yang diberikan oleh pembicara maupun penulis. Nah, aktivitas menulis ini kenapa lebih sulit? Karena memang si penulis atau ketika kita menuliskan sesuatu, kita harus mengumpulkan referensi, memahami referensi yang sudah kita kumpulkan, artinya harus kita baca dulu, kemudian kita eksplor isinya, pembahasannya, penjelasan dari penulis yang kita baca gitu ya, tulisan yang kita baca dari penulis gitu kan. Kemudian juga kita harus menuliskan kembali apa yang sudah lengket ataupun masuk ke dalam pikiran kita berupa ide dan gagasan-gagasan yang akan kita tuangkan menjadi sebuah informasi tertulis dalam sebuah tulisan. Nah, namun walaupun ini lebih sulit dibandingkan keterampilan berbicara yang lain, tentu secara otodidak ataupun ada pengajarnya secara terstruktur, tentu kita semua bisa mempelajari keterampilan menulis ini gitu ya, keterampilan menulis baik ilmiah maupun non ilmiah. Jadi walaupun sulit, tetap kita bisa menghasilkan sebuah karya tulis dengan syarat ya kita belajar bagaimana cara menulis yang baik dan benar, bagaimana logika dalam berpikir untuk menulis gitu ya, berpikir kritis dalam tulisan, kelogisan gitu ya, dan juga sistematis dalam penyampaian pesan dan informasinya. Itu semua bisa dipelajari. Kemudian dalam hal menulis juga, salah satu persoalan yang sampai sekarang semakin rumit ialah berkaitan dengan praktik plagiasi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, kita berada di tengah-tengah kemajuan ataupun kecanggihan inovasi teknologi dan multimedia yang mengharuskan kita juga harus bijak dalam menyikapi adanya kemajuan ataupun inovasi-inovasi yang tentu memudahkan kita dalam menghasilkan suatu hal, baik itu produk ataupun karya atau bahkan karya tulis ilmiah. Nah, salah satu inovasinya adalah adanya artificial intelligence atau AI yang ya secara sah dan boleh kita gunakan AI itu, boleh kita manfaatkan dalam berbagai macam keperluan atau bahkan kebutuhan kita sehari-hari dalam bekerja maupun dalam belajar ataupun peran kita sebagai mahasiswa, sebagai akademisi di suatu perguruan tinggi. Tentu AI ini juga bisa menjadi salah satu media yang bisa membantu kita untuk menghasilkan berbagai macam bentuk kreativitas yang akan kita buat.
Namun tentu kita harus bijak juga dalam pemanfaatannya. Jangan sampai secara esensinya kalau kita kaitkan dengan menulis, esensi menulis itu kita sendiri yang harus secara dominan memberikan penjelasan ide dan gagasan kita secara logis dan sistematis. Jangan sampai ide dan gagasan itu ternyata bukan hasil dari kita yang mengkaji, mengamati dari berbagai macam referensi dalam berbagai macam hal permasalahan di lingkungan sekitar kita, yang kemudian kita berikan sedikit tanggapan atas permasalahan itu dalam bentuk tulisan. Nah, jangan sampai tanggapan itu yang sejatinya dari AI yang memberikan tanggapan, respon, ataupun solusi atas permasalahan itu. Nah, harapannya kita sendiri yang memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan. Dan solusinya dari mana? Solusinya dari banyak hal referensi yang kita baca. Artinya kita punya pengetahuan dan pemahaman khusus atau pemahaman yang secara mendalam tentang permasalahan di lingkungan sekitar kita. Dan kita sendiri yang memberikan solusinya. Lebih lanjut akan saya jelaskan bagaimana kaitannya dengan menulis paragraf. Baik teman-teman semua, mahasiswa dimanapun Anda berada, berikut ini pengertian menulis menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Rohmadi, menyebutkan bahwa kemampuan menulis ialah kemampuan dalam mengaktualisasikan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Nah, artinya mengaktualisasikan ide dan gagasan itu kan, ide dan gagasan ada di pikiran kita, ada di otak kita, ada di dalam khayalan kita, imajinasi kita, yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk tulisan, gitu ya. Kita sampaikan pesannya, penjelasannya, gambaran dari ide dan gagasan itu menjadi kumpulan kata-kata, menjadi kalimat, kalimat-kalimat, dan menjadi paragraf hingga nanti menjadi sebuah teks. Nah, ini masuk ke dalam esensi dari menulis yang benar, gitu ya. Jadi ada ide dan gagasan dalam pikiran kita yang kita tuangkan. Nah, bahasa sastrawinya kita tuangkan menjadi sebuah informasi tertulis dalam bentuk tulisan. Kita tuliskan. Yang kedua, menurut Puspita tahun 2016 halaman 157, salah satu bentuk ekspresi jiwa seseorang adalah dalam bentuk tulisan. Melalui tulisan, seseorang dapat menuangkan ide, gagasan, serta kreativitas lainnya. Nah, artinya kita ketika menyampaikan informasi pesan tertulis, itu bagian dari kreativitas seseorang, kreativitas kita. Artinya, kreativitas ini nanti bentukannya, intonasinya, rasanya, gitu ya, unsur-unsur di dalam tulisan itu ada hal-hal yang berkaitan dengan ekspresi jiwa penulis. Ekspresi di sini bisa mungkin sedih, marah, ataupun gundah gulana, galau, ataupun hal-hal yang sifatnya rasa yang diekspresikan oleh seseorang dalam bentuk tulisan. Mungkin itu informasi yang bisa mempengaruhi simpati dan empati orang lain, ataupun bahkan mengajak orang lain. Nah, ini tulisan-tulisan yang bentuknya persuasif, gitu ya. Tentu ini bentuk dari ekspresi jiwa seorang penulisnya. Sehingga ketika pembaca membaca tulisan itu, orang pun akan tersentuh untuk melakukan sesuatu ataupun bahkan memberikan respon terhadap apa yang dijelaskan oleh penulis dengan ekspresinya tertentu juga, gitu ya. Kemudian menurut Budiani dan Angendari, bahwa kegiatan menulis pada dasarnya bukan hanya untuk melahirkan sebuah pemikiran dan perasaan saja, melainkan juga merupakan pengungkapan ide, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup seseorang dalam bahasa tulis. Nah, jadi ketika kita menulis, artinya ini sebetulnya kita memberikan pengalaman kita, pengalaman hidup kita dari secara nyata, gitu ya, dalam bentuk tulisan yang akan dibaca oleh para pembaca, ataupun penjelasan tentang pengetahuan yang kita ketahui
tentang ilmu, sains gitu ya, tentang sosial, budaya, agama, politik dan lain sebagainya. Dan informasinya itu, pemikirannya itu ya tertuanglah dalam sebuah tulisan ataupun mengungkapkan ide-ide yang kreatif, inovatif, ide-ide cemerlang yang perlu dibaca oleh banyak orang tentang ide yang kita pikirkan gitu ya, yang kita miliki. Kemudian yang keempat, menurut Yusriyadi dan Asfar bahwa manfaat menulis bagi pembelajar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Sedikit saya menyampaikan bahwa salah satu manfaat dari menulis itu bisa mencerdaskan seseorang. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ketika kita menulis, kita diharuskan banyak membaca tentang topik-topik ataupun tema-tema tulisan yang akan kita tuliskan. Kemudian ketika kita banyak membaca, kita akan banyak tahu tentang topik-topik tersebut. Dan secara langsung maupun tidak langsung, pembaca itu akan menyimpulkan bahwa penulisnya ini seseorang yang pakar, ahli di bidang tertentu dari gambaran apa yang dia tuliskan. Itulah sebabnya kalau kita menulis dengan esensi yang sebenar-benarnya menulis gitu ya, tentu ini ibarat sebuah kaca yang menunjukkan penampilan kita secara keseluruhan. Itulah sebabnya jangan sampai tulisan yang kita publikasikan kepada orang lain atau yang dibaca orang lain itu menganggap itu memang tulisan kita. Jangan sampai kita juga membohongi publik bahwa padahal itu bukan tulisan kita atau hasil pemikirannya itu hasil dari pengembangan ide dan gagasan yang dipaparkan secara lengkap oleh artificial intelligence, atau ketika itu kita menyalin dari kalimat orang lain yang secara langsung kita tuliskan ke dalam tulisan kita, seolah-olah itu tulisan kita. Padahal itu ungkapan dari orang lain ataupun inovasi yang ada saat ini, seperti itu. Jangan sampai kita membohongi orang lain, menunjukkan kecerdasan kita dari tulisan kita, padahal bukan kita yang secara esensinya menulis tulisan tersebut. Nah, tetapi manfaat dari bisa meningkatkan kecerdasan seseorang tadi, aktivitas menulis ini, tentu harus kita jadikan sebagai bagian aktivitas yang menjadi salah satu agenda utama kita sehari-hari untuk setidaknya menghasilkan sebuah tulisan hasil dari pemikiran kita sendiri, sehingga kita tidak hanya terpaksa, tetapi harus memaksakan diri untuk banyak mencari referensi untuk kita baca. Akhirnya kita banyak membaca sesuatu hal berkaitan tulisan kita. Nah, inilah yang berkaitan dengan pernyataan dari Yusriyadi dan Asfar bahwa manfaat menulis bagi pembelajar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan ekspresi diri. Nah, komunikasi secara lisan, ketika kita berbicara di depan audiens, itu keterampilan kita menyampaikan informasi secara lisan gitu ya, komunikasi lisan. Nah, dalam tulisan sama sebetulnya, ada pesan dan informasi yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Nah, ini bagian dari keterampilan dalam berkomunikasi. Selain itu, sebagai ekspresi diri kita, mengekspresikan diri kita dalam bentuk tulisan. Itu bagian dari cara kita mengekspresikan diri. Kemudian menulis membantu siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membangun pemikiran mereka sendiri. Nah, jadi menulis itu bagian dari membangun cara kita berpikir secara logis, kritis, dan sistematis dalam memberikan jawaban atas permasalahan. Selain itu, menulis juga membantu siswa untuk mengasah kemampuan interpersonal dan intrapersonal mereka, serta meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini artinya banyak sekali manfaat dari aktivitas menulis gitu ya. Kalau saya tadi menyampaikan bahwa menulis bisa meningkatkan kecerdasan, dan kalau Yusriyadi dan Asfar ini
ternyata bisa juga mengasah kemampuan interpersonal dan intrapersonal. Nah, ini juga kaitannya dengan kesehatan jiwa seseorang gitu ya. Jadi kalau kita mental kita sedang terganggu, barangkali ini menjadi solusi gitu ya untuk menyehatkan mental kita dengan aktivitas yang positif, yaitu menuliskan sesuatu, mengekspresikan sesuatu lewat tulisan, sehingga beban pikiran gitu ya, beban mental, masalah-masalah dalam diri kita itu bisa kita keluarkan lewat tulisan gitu ya, daripada kita mengambil jalan yang negatif yang merugikan diri kita sendiri. Nah, itu manfaat dari menulis. Sintesis, nah sintesis di sini kalau materi sebelumnya pernah saya jelaskan, sintesis ini simpulan atau perpaduan dari beberapa pengertian ahli, ungkapan-ungkapan dari beberapa referensi yang kita kutip, yang kemudian menjadi pernyataan baru. Kalau di sini pengertian menulis dari 4 pakar, 4 referensi yang saya gunakan, yang saya rujuk, kemudian menjadi satu pengertian menulis menurut saya sendiri dari hasil kajian ataupun perpaduan pengertian menulis dari beberapa ahli ini. Menulis merupakan aktivitas seseorang dalam menuangkan ide dan gagasan hasil berpikirnya menjadi suatu tulisan yang berisi pesan dan informasi kepada pembaca. Seseorang yang sering menulis akan terbiasa berpikir secara sistematis dalam memecahkan suatu persoalan. Nah, di sini ada pengertian menulis, kemudian cara bentuk menulis gitu ya, dan juga manfaat dari menulis yang saya jadikan sintesisnya gitu ya. Nah, inilah pengertian menulis yang saya buat semacam sebuah pernyataan sendiri dari hasil perpaduan pengertian menulis dari beberapa ahli ataupun pakar di dalam buku artikel yang sudah mereka tuliskan seperti itu. Nah, ini bagian dari cara kita menghasilkan sebuah teori ataupun konsep yang baru gitu ya. Baik, itu tadi pengertian menulis menurut beberapa ahli. Selanjutnya, setelah kita memahami pengertian menulis, tentu ada hal yang akan kita tuliskan. Salah satunya adalah paragraf gitu ya, kalau dalam sebuah teks. Dalam sebuah teks itu memuat berbagai macam paragraf-paragraf. Kemudian dalam paragraf-paragraf itu merupakan kumpulan-kumpulan kalimat dan kata-kata, frasa, ungkapan-ungkapan yang sistematis tentunya, yang terstruktur, yang di dalamnya terdapat pesan dan informasi yang dijelaskan oleh si penulis. Nah, lebih lanjut kita coba pahami pengertian paragraf menurut Kosasih. Paragraf adalah kalimat-kalimat yang tersusun sistematis secara koheren. Koheren di sini saling berkaitan atau berkesinambungan. Artinya kalimat-kalimat yang sistematis tadi, setiap kalimatnya ini berkaitan. Nah, idealnya memuat 4-6 kalimat. Nah, artinya dalam satu paragraf yang baik dan benar, itu setidaknya ada 4 dan 6 kalimat idealnya. Jangan lebih, jangan juga kurang gitu ya. Artinya jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek paragraf itu. Yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas dan pendukung kalimat utama sebagai ide pokok sebuah paragraf. Nah, artinya ada satu kalimat utama yang kemudian kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelasan dari kalimat utama. Dan disertai juga adanya kalimat-kalimat pendukung, yaitu kalimat-kalimat referensi, kalimat kutipan langsung maupun tidak langsung di dalam paragraf tersebut. Nah, menurut Kosasih, bahwa ciri-ciri paragraf yang baik terdapat kepaduan paragraf, kepaduan isi, kepaduan bentuk, dan ketepatan pemilihan kata. Nah, ini ciri-ciri paragraf yang baik. Harus padu gitu ya. Harus padu apa? Padu paragrafnya, paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya itu padu. Padu di sini artinya sejalan. Kemudian kepaduan isinya juga satu topik pembahasan gitu ya. Satu tema yang akan disampaikan, dijelaskan, digambarkan dalam tulisan itu gitu ya. Jadi tidak banyak sekali
topik-topik yang dibicarakan. Ya, kalau kita ingin membicarakan topik tentang permasalahan kesehatan di suatu kota tertentu, ya sudah, kita artinya membahas masalah-masalah tentang kesehatan saja. Jangan bercabang akhirnya membahas tentang politik, budaya, sosial. Ya walaupun boleh ya, ada sedikit lah mungkin kita ambil hal-hal yang berkaitan dengan sosial yang tujuannya untuk mendukung tema dan topik utamanya saja, yaitu tema tentang kesehatan, permasalahan kesehatan, barangkali berkaitan dengan sosial gitu ya, sosial dan budaya. Sedikit saja, bukan artinya sosial budaya itu yang menjadi pokok utama dalam tulisan, bukan gitu ya. Nah, kemudian kepaduan bentuknya ini ya dalam pola penulisannya ataupun kreativitas kita dalam menjelaskan sesuatu gitu ya, sistematikanya yang harus terstruktur gitu ya. Kemudian ketepatan pemilihan kata. Di sini juga kaitannya dengan kesantunan dalam berbahasa gitu ya. Jangan sampai juga kita menggunakan kata-kata yang menyinggung orang lain gitu ya, ataupun kata-kata yang bisa menyebabkan orang bingung atau ambigu maknanya gitu ya. Jangan sampai kita salah memilih kata atau pemilihan diksi gitu ya. Nah, kemudian itulah tadi pengertian paragraf. Artinya paragraf adalah kalimat-kalimat, susunan kalimat-kalimat yang logis, kritis, sistematis, yang koheren gitu ya, yang setiap kalimatnya itu berkaitan atau berkesinambungan. Dalam satu paragraf tersebut harus memuat 4-6 kalimat. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Jangan kurang dari 4 kalimat dan jangan lebih dari 6 kalimat juga gitu ya. Nah, itu juga pengertian paragraf menurut Kosasih harus padu. Padu di sini harus sejalan gitu ya. Setiap kalimatnya harus memiliki kepaduan antar kalimat gitu ya. Bagaimana cara memadukannya? Nah, ini caranya adalah kita mensinkronkannya dengan konjungsi, dengan kata penghubung antar kalimat ataupun antar klausa, atau bahkan konjungsi antar paragraf gitu ya, supaya semuanya berkohesi dan berkoheren gitu ya. Kohesi dan koheren dari semua kalimat dan juga paragrafnya, sehingga teks yang kita tulis itu ya semua paragrafnya itu satu tema topik yang kita jelaskan. Artinya pembaca itu akan menangkap ya satu informasi utama gitu ya, yang komplit, yang maksimal gitu ya dari penjelasan kita dalam tulisannya. Nah, kalau kaitannya dengan keterampilan menulis, tentu ketika Anda menulis paragraf harus memahami pola dalam menulis paragraf gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua mahasiswa dimanapun Anda berada, ini yang harus Anda pahami. Yang harus Anda pahami adalah pola pengembangan paragraf. Polanya apa saja? Ada deduktif, ada induktif, ada campuran. Ini materi-materi yang tidak asing sebetulnya gitu ya. Dari kita masih di sekolah juga dulu sudah mempelajari pola pengembangan paragraf ini. Nah, tetapi secara mendalam prakteknya Anda harus terampil dalam menuliskan paragraf-paragraf dalam tulisan Anda dengan pola deduktif, induktif, dan campuran. Dan pola pengembangan paragraf ini bisa Anda jadikan sebagai konsep ataupun kerangka Anda dalam menyusun kalimat-kalimat dalam tulisan Anda, dalam paragraf Anda. Artinya Anda bisa memikirkan paragraf yang akan Anda tuliskan ini dengan bentuk deduktif ataupun induktif gitu ya, dengan cara menyampaikan pesan dan informasi utamanya di awal tulisan atau di akhir tulisan. Nah, ini sebagai konsep juga. Konsep yang memudahkan Anda dalam menghasilkan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf seterusnya hingga menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, artinya Anda harus paham, tahu, dan juga bisa mengimplementasikan pola pengembangan paragraf ini. Deduktif tentu paragraf dengan kalimat utamanya terletak di awal tulisan, di awal paragrafnya. Awal di sini bisa di kalimat 1 atau juga di kalimat kedua gitu ya, sebagai pembuka
pengantar dari tulisan yang akan Anda tuliskan dalam setiap paragraf sebagai awalan yang sehingga nanti di bagian inti dan penutupnya nanti ya fokus untuk menjelaskan, menggambarkan hal-hal yang ada di dalam kalimat utama gitu ya. Itu deduktif, artinya Anda pikirkan kalimat utamanya dulu. Pesan penting, pesan inti, topik utamanya dulu. Gagasan pokoknya dulu yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda. Ataupun kalimat pertama itu Anda akan menjelaskan sesuatu, memberikan pernyataan tentang suatu hal, isu, ataupun hal-hal yang memang sedang hangat diperbincangkan di lingkungan sekitar kita, sekitar Anda gitu ya. Yang kedua, induktif. Induktif di sini ketika kalimat utamanya terletak di akhir sebuah paragraf. Bisa jadi di akhir ini bisa menjadi sebuah simpulan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kalau ada 6 kalimat yang Anda tuliskan dalam satu paragraf, nah kalimat ke-6 itulah yang disebut sebagai kalimat utama untuk pola pengembangan induktif ini. Artinya Anda pikirkan pesan utama, topik utama atau gagasan utamanya itu Anda letakkan di akhir saja gitu ya. Sehingga di kalimat pertama, kedua, tiga, empat, dan lima itu ya fokus langsung saja menjelaskan sesuatu yang akan menjadi mengerucut di bawah gitu ya. Mengarahkan ke bawah, mengarahkan ke akhir utama dari topik-topik yang Anda jelaskan sebelumnya. Kalimat 1 langsung penjelasan tentang jadi sebetulnya kalimat utamanya itu sudah ada di pikiran kita, tetapi kita tidak secara langsung menyampaikan pokok pikirannya ke dalam tulisan. Nah, ini induktif. Artinya kita harus panjang lebar menjelaskan sesuatu hal yang belum kita sampaikan utamanya gitu ya, topik utamanya. Nah, ini pola pengembangan paragraf secara induktif. Ini juga berkaitan dengan karakter kita masing-masing. Ada yang Anda lebih suka menyampaikan sesuatu hal yang utama itu di awal. Ada juga yang Anda panjang lebar dulu, baru Anda sampaikan pokok intinya di akhir. Jadi silakan, tidak ada keharusan kita itu menulis tulisan itu harus secara deduktif ataupun wajib harus secara induktif, tidak. Tetapi boleh juga kombinasi keduanya ataupun berselang-seling gitu ya, sesuai kreativitas kita dan juga sesuai dengan tujuan kita menyampaikan informasinya. Ini karakter juga sebetulnya, karakter kita dalam menghasilkan sebuah karya. Bahkan ini ya kekhasan ciri khas dari penulisnya masing-masing. Ada juga yang tulisannya itu semuanya deduktif gitu ya. Ya tinggal dipilih mana yang lebih mudah. Dan konsepnya pada intinya tentu di pikiran kita ada kalimat utama. Ada hal pokok yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Dan pilihannya boleh di awal atau di akhir. Kalau Anda terbiasa di awal, silakan di kalimat-kalimat pertama itu Anda sampaikan pokok utamanya. Dan kalimat-kalimat setelahnya itu kalimat-kalimat penjelasan. Dan juga ditambahkan kalimat-kalimat referensi ataupun kutipan-kutipan dari sumber rujukan yang kita rujuk. Yang ketiga itu campuran. Kalau dalam satu paragraf ada kalimat utama di awal dan di akhir paragraf, itu artinya pola pengembangan paragrafnya pola campuran gitu ya. Ada di awal dan di akhir paragraf kalimat utamanya. Itu juga bebas gitu ya, tidak ada keharusan dan tidak ada aturan tertentu yang mengharuskan kita harus tulisannya itu harus deduktif semua, induktif semua, atau harus kombinasi keduanya, ya tidak juga gitu ya. Kembali lagi tadi sesuai ciri khas Anda dan gaya menulis Anda, gaya berbahasa Anda juga yang bisa Anda tuliskan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada 6 unsur dalam paragraf yang harus dipahami. 6 unsur dalam paragraf. Yang pertama, memiliki tema atau judul tulisan. Nah, tema dan judul tulisan ini dalam pikiran kita bahwa setiap paragraf itu ada temanya masing-masing, ada topiknya masing-masing. Judul di sini ya bukan seperti judul karyanya gitu ya, tetapi
dalam satu paragraf ini kita akan membahas tentang pokok problematika kesehatan gitu ya, problematika sosial budaya, problematika komunikasi dan etika anak-anak muda saat ini gitu ya. Nah, itu yang menjadi tema yang kita siapkan untuk menjadi landasan kita dalam berpikir untuk menjelaskan informasi-informasi dalam setiap paragraf. Artinya ada temanya gitu ya, tema pokok dari paragrafnya. Yang kedua terdiri dari 4 sampai 6 kalimat yang koheren. 4 sampai 6 kalimat yang berkesinambungan. Artinya 4 sampai 6 kalimat yang kita tuliskan itu satu topik utama gitu ya, tidak bercabang. Tidak kalimat satu membicarakan tentang kesehatan, kalimat kedua tentang sosial, budaya, kalimat ketiga tentang agama, 4 tentang olahraga, 5 tentang politik, 6 tentang lifestyle atau apapun lah yang berbeda dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Artinya ini menjadi kalimat paragraf yang tidak koheren karena setiap kalimatnya membicarakan topik-topik yang tidak sama gitu ya. Yang ketiga, terdapat pola pengembangan paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf ini bisa menjadi sebagai konsep kita dalam menulis atau menyusun kalimat-kalimat dalam tulisan kita. Bisa juga pola pengembangan paragraf ini sebagai bentuk tulisan kita gitu ya, ataupun bahkan sebagai cara mudah kita untuk menjelaskan ataupun menyampaikan pesan dan informasi dalam paragraf gitu ya. Jadi ada pola pengembangan paragraf. Boleh Anda pilih deduktif, induktif ataupun campuran. Supaya apa ya? Supaya jelas, terarah dan terstruktur dalam penyampaian pesan dan informasinya gitu ya. Kemudian yang keempat, teman-teman semua mahasiswa dimanapun Anda berada, unsur paragraf yang keempat yaitu terdapat 3 jenis kalimat. Nah, dalam paragraf itu hanya ada 3 kalimat sebetulnya secara keseluruhan. Yang pertama ada kalimat utama, kalimat penjelas, dan ada kalimat kutipan sebagai referensi pendukung atau data relevan yang memperkuat gagasan kita. Nah, sehingga kalau kita kerucutkan lagi dalam satu paragraf itu ada 2. Ada gagasan pokok, ada gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok menjadi kalimat utama yang akan kita sampaikan, menjadi inti poin, menjadi pokok hal yang akan kita sampaikan kepada para pembaca. Sedangkan kalimat penjelas ini kalimat yang menjelaskan inti poinnya itu tadi, pokok utama yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, itulah kalimat penjelas. Sehingga ada kalimat utama dan kalimat penjelas dalam setiap paragraf. Kemudian ada kalimat kutipan. Nah, kalimat kutipan ini bagian dari kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama, yang menjelaskan isu-isu yang kita angkat sebagai gagasan utama kita dalam sebuah tulisan. Nah, kutipan di sini dari referensi yang kita dapatkan, yang kita baca gitu ya, baik dari artikel dari jurnal publikasi ataupun dari majalah, dari buku-buku ilmiah, buku-buku teori gitu ya, ataupun berita dalam koran digital ataupun koran cetak, majalah dan lain sebagainya. Semua referensi yang kita jadikan bahan bacaan, bahan kajian kita, bahan pengamatan kita terhadap topik-topik tertentu yang kita angkat dalam tulisan kita, seperti itu. Itu kalimat kutipan. Kutipan di sini ya jangan sampai menjadi dominan di dalam tulisan kita. Nah, kutipan, salinan ini kan sesuatu yang dibolehkan dan bahkan harus ada kutipan. Kutipan di sini kan artinya adalah pernyataan ataupun penjelasan dari orang lain tentang suatu topik dalam tulisan gitu ya, dalam tulisan kita. Suatu topik penjelasan dari orang lain yang mendukung dan memperkuat apa yang kita tuliskan gitu ya. Kita dalam gagasan penjelas, kalimat penjelas yang kita tuliskan di sini sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh validasi, butuh referensi yang akan memperkuat kalimat penjelasan kita. Kalau kita menjelaskan sesuatu, ditambahkan penjelasan dari orang lain,
penjelasan orang lain ini kutipan dari pakar, tentu kalimat penjelas itu akan menjadi kuat dan bahkan orang lain akan menganggapnya itu sebuah fakta yang tidak bisa digoyah atau dipatahkan lagi seperti itu, karena sudah jelas dan juga ada validasinya yang memperkuat kalimat penjelas kita, sehingga ya wajib juga ada di dalam paragraf kalimat kutipan ini. Namun dalam praktek plagiasi atau dalam memplagiat, yang dikatakan memplagiat itu kalau dalam satu paragraf itu dominan gagasan ataupun kalimat penjelasan dari penjelasan orang lain, atau kalimat kutipan orang lain. Apalagi kalau dalam satu paragraf itu ternyata kalimat kutipan semua. Ada 6 kalimat, 6 kalimatnya ini kalimat kutipan semua. Nah, itu artinya kita tidak ada porsi penjelasan secara dominan dalam paragraf tersebut. Ini yang harus kita pahami dan kita hindari gitu ya. Yang kelima, unsur dalam paragraf yang kelima memiliki tanda baca dan konjungsi. Ya, tanda baca ini sebagai tanda henti, simbol untuk menghentikan penjelasan ataupun untuk menjeda gitu ya, seperti tanda titik dan koma itu ada fungsinya semua gitu ya. Ketika kita salah meletakkan tanda baca ini bisa jadi mempengaruhi penafsiran atau proses memaknai pesan dan informasi dari tulisan kita. Itulah sebabnya kita harus mematuhi dan memahami pedoman ejaan yang disempurnakan yang sudah dibuat oleh Badan Bahasa ya. Terkhusus ketika kita menuliskan karya tulis ilmiah yang memang wajib mengikuti pedoman EYD ini. Bisa Anda ambil, Anda unduh dari laman Badan Bahasa gitu ya, di internet gitu ya. Yang keenam, unsur dalam paragraf yang keenam terdapat gaya bahasa penulisan. Ya, kalau kita pahami ada permajasan dalam penulisan. Ada yang ya majas perumpamaan, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ataupun dengan gaya bahasa kita ya masing-masing. Kita punya gaya bahasa dan ciri khas kita masing-masing. Walau dalam menulis karya ilmiah ini harus sesuai kaidah yang baik dan benar gitu ya. Konteksnya menulis kalimat karya tulis ilmiah, tentu kita harus mematuhi pedoman penulisan karya ilmiah. Benar, ini sesuai kaidah juga gitu ya. Kaidah penulisan karya ilmiah harus sistematis, mengikuti sistematika dalam menulis karya ilmiah. Berbeda dengan menulis karya sastra yang dimana kita tidak harus mematuhi pedoman EYD. Kita bisa menggunakan bahasa daerah, bahasa-bahasa gaul gitu ya, bahasa-bahasa asing secara langsung gitu ya. Kalau dalam menulis karya ilmiah kita tidak bebas gitu ya, artinya kita harus mengikuti pedoman EYD gitu ya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Harus baku gitu ya dalam menulis karya tulis ilmiah gitu ya. Baku itu bukan sesuatu yang kaku, tetapi ya sesuatu yang benar adanya sesuai penulisan kata gitu ya, kalimat dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kalau konteksnya kita menulis karya sastra, boleh kita menggunakan bahasa yang tidak baku, bahasa daerah, bahasa gaul, dan bahasa-bahasa yang bahasa kita sehari-hari gitu ya. Itu unsur-unsur dalam paragraf yang harus kita pahami. Ada 6 gitu ya. Kemudian hakikat ilmiah. Ilmiah di sini sesuatu yang erat kaitannya dengan keilmuan, kelogisan, dan berdasarkan hasil riset dan kajian sistematis, objektif, dan dapat dijelaskan secara rasional gitu ya, logis dan rasional. Nah, ini ilmiah, karya ilmiah gitu ya. Nah, kenapa adanya karya ilmiah? Karena sesuatu hal yang sifatnya fakta gitu ya, berdasarkan hasil riset dan kajian sistematis terhadap objek tertentu, objek yang berupa wujud ataupun objek yang tidak berwujud dalam artian permasalahan-permasalahan di masyarakat ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, ini ya teman-teman semua, mahasiswa dimanapun Anda berada, ketika kita menulis karya ilmiah ya kita tahu bahwa karya itu karya ilmiah, sehingga penulisannya pun harus mengikuti kaidah gitu ya, harus sistematis gitu ya. Hal demikian juga senada dengan
apa yang dikemukakan Justina pada 2024 halaman 120 bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis berdasarkan kajian teori, metode dengan prosedur tertentu, dan prinsip pelaksanaannya menggunakan data konkret gitu ya. Artinya data dalam karya ilmiah ini sesuatu yang nyata, bukan hanya karya karangan imajinasi kita saja, bukan. Tetapi apa yang kita sampaikan itu ya sesuatu yang memang nyata gitu ya, sesuatu yang sifatnya bisa jadi dari referensi yang kita baca. Referensi itu mengemukakan sesuatu hasil dari penelitian yang diteliti oleh penulisnya, kemudian kita kutip, kita salin ke dalam tulisan kita. Nah, ini sesuatu yang konkret gitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya opini, yang belum fakta, belum faktual gitu ya, masih sebatas menurut kita. Menurut saya, pandangan saya, boleh mengemukakan pendapat, opini. Namun ketika itu juga ada opini dan pendapat dari referensi yang kita kutip gitu ya, supaya apa yang kita ungkapkan ini juga sama dengan apa yang orang lain ungkapkan, tidak bertolak belakang. Itu juga bisa menjadi sesuatu opini yang sifatnya faktual, yang fakta gitu ya, opini tetapi sifatnya ilmiah. Nah, jadi ada juga opini yang sifatnya ilmiah yang patut kita percaya gitu ya, bahwa itu sesuatu yang logis, opini yang logis. Ada juga opini yang memang berdasarkan imajinasi kita. Jadi harus kita bedakan ketika kita menulis karya ilmiah maupun ketika kita menulis karya non ilmiah. Tujuan keilmiahan ini ialah untuk menambah kepercayaan seseorang dalam menerima pengetahuan yang baru dari hasil berpikir secara rasional, sistematis, logis, dan objektif berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, ini sejalan juga dengan apa yang saya sampaikan tadi. Apa yang kita tuliskan, kalau sifatnya ilmiah, ketika itu pembaca akan percaya dengan apa yang kita tuliskan. Informasi yang kita sampaikan dalam bentuk tulisan, ketika dibaca pembaca nanti akan meyakini apa yang kita sampaikan kepada mereka gitu ya. Sehingga itulah sebabnya kita harus memahami tujuan dan hakikat dalam menulis ilmiah gitu ya, bukan hasil dari imajinasi, bukan hasil dari kita mengada-ada, tetapi memang sesuatu yang sifatnya faktual gitu ya, konkret. Dan konkret juga harus ada hal yang memperkuat apa yang kita jelaskan dalam penjelasan konkret itu gitu ya. Nah, ini hakikat ilmiah. Selanjutnya, ini tips, ada tips menyusun paragraf ilmiah. Nah, menyusun di sini artinya setiap kalimat-kalimat itu tersusun gitu ya. Nah, berbeda penafsirannya ketika kita itu menyusun suatu kalimat, tapi kalimatnya itu kalimat dari orang lain. Itu juga menyusun. Ada 5 kalimat. Kalimat 1 menurut A, kalimat 2 B, kalimat 3 C, kalimat 4 D, kalimat 5 E, dan seterusnya gitu ya. Ternyata semua kalimat itu menurut orang lain semua, tapi kita hanya menyusunnya menjadi satu paragraf dari kalimat orang lain. Nah, itu bukan menulis, tetapi menyusun. Jadi harus kita sesuaikan dan kita tuliskan dengan sebenar-benarnya gitu ya. Artinya ketika kita menulis ya kita memang menyusun kalimat-kalimat yang ada di dalam pikiran kita. Secara dominan itu kalimat kita sendiri. Ada 2 kalimat lain, mungkin kalimat dari kutipan, itu boleh gitu. Jangan sampai ada 6 kalimat yang kita tuliskan, ternyata semua kalimat ini kalimat orang lain. Nah, ini yang harus Anda semua pahami gitu ya, supaya tidak terjebak ataupun sengaja menghasilkan karya hasil dari mengplagiat. Nah, tips sebelum menyusun paragraf ilmiah yang pertama, pahami, siapkan, tentukan gitu ya, tema atau topik judul utama sebuah tulisan. Baik makalah, artikel, skripsi, ataupun karya tulis ilmiah lainnya, esai, dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus pahami dulu kalau sudah ada tema, ya sebagai tuntutan tugas kita, ataupun memang kita ingin menulis, tentu kita harus menyiapkan tema dan topiknya gitu ya, sebuah tulisan kita. Kita pahami apa temanya. Untuk apa? Untuk kita cari referensi sesuai dengan tema tersebut. Kalau kita tidak paham temanya, ya kita tidak tahu mencari referensinya seperti apa, di mana,
gitu ya. Dan bagaimana kita mencari referensinya kalau kita tidak memahami temanya gitu ya. Yang kedua, kumpulkan berbagai data atau referensi berita. Nah, ini yang kedua, kita mengumpulkan berbagai data referensi tentang berita, isu, dan permasalahan yang berkaitan dengan tema utama tulisan kita. Tema utama tulisan kita katakanlah tentang etika generasi muda, gitu ya. Nah, generasi muda sebagai temanya. Nah, kemudian kita tentukan topiknya tentang etika generasi muda saat ini. Nah, kemudian langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah kita cari berita, cari isu-isu permasalahan yang menarik, yang sejalan sekait dengan tema tentang etika generasi muda saat ini. Ya, bisa jadi kita cari di koran gitu ya, di buku ilmiah, di artikel-artikel ilmiah, publikasi di jurnal-jurnal publikasi gitu ya. Kita cari tulisan-tulisan yang sejalan sekait dengan tulisan kita, dengan tema tulisan kita. Sehingga kita explore isinya, kita kaji isinya, dan kita ikat, kita kunci isu apa yang menjadi hal pokok yang diperbincangkan di masyarakat saat ini gitu ya. Yang keempat, cari dan kumpulkan sumber referensi terpercaya dari artikel jurnal ataupun buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Nah, ini juga berkaitan dengan menentukan berita, isu, dan permasalahan yang menjadi hal-hal yang akan kita bahas gitu ya. Nah, biasanya ya isu-isu permasalahan itu ataupun bahkan solusinya itu ada dari referensi-referensi yang kita kumpulkan. Kita memberikan penjelasan, gambaran, memberikan mengekspresikan terkait sesuatu, itu hasil dari kita membaca referensi. Nah, artinya kita harus banyak membaca sebelum kita menuliskan sesuatu gitu ya. Kemudian barulah membuat kerangka paragraf tulisan. Kita buat paragraf kerangkanya, temanya apa, kemudian bentuk pola pengembangannya deduktif atau induktif, kemudian kita susun di kalimat pertama atau di akhir itu kalimat utamanya, sehingga sisa kalimat yang lainnya itu tinggal kita isi saja dalam bentuk penjelasan kalimat utamanya, sehingga bahasanya itu satset gitu ya, satset, sistematis, dan juga terstruktur dalam menuliskan sesuatu. Dan bahkan kita tidak bingung mau nulis apa ya dalam satu paragraf ini, atau kita bingung mau nulis apa, kalimat pertama, kalimat kedua apalagi gitu ya. Kalau kalimat pertama saja kita tidak tahu gitu ya, atau bingung. Karena bingung itu karena kita tidak banyak pengetahuan, informasi seputar topik dan tema yang akan kita tuliskan dalam tulisan kita gitu ya. Kemudian yang keenam, tentukan pola pengembangan setiap paragraf yang akan Anda tulis. Nah, itu sama dengan hal yang tadi saya sampaikan dalam kerangka paragraf ilmiah yang akan Anda tulis gitu ya. Nah, inilah beberapa tips yang bisa Anda gunakan dalam menyusun. Ingat tadi penafsirannya jangan salah, menyusun di sini menyusun kalimat-kalimat dalam pikiran kita, bukan menyusun kalimat-kalimat orang lain hingga terbentuklah sebuah paragraf. Nah, ini yang harus kita pahami. Apalagi kalau kita atau Anda semua, teman-teman semua mahasiswa, ketika setiap paragraf itu paragraf dari artificial intelligence atau AI gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermakna gitu ya, dan menyalahi esensi dari menulis. Nah, kita masuk selanjutnya pada cara mudah menulis paragraf ilmiah menggunakan metode Creativa gitu ya. Nah, metode Creativa ini hasil dari kajian saya, menentukan sebuah metode, mengumpulkan berbagai macam referensi hingga menjadi sebuah informasi yang bisa kita implementasikan dalam menyusun paragraf atau menulis paragraf ilmiah gitu ya. Creativa ini berupa singkatan gitu ya, singkatan dari choose topic, kemudian researching dan reference collecting gitu ya, kemudian exploration and election,
kemudian actualization gitu ya, text analysis, insight interpretation, nah, gitu ya, validation and verification, dan yang terakhir shape conclusion gitu ya, shape conclusion gitu ya. Nah, di sini yang pertama actualization atau mengaktualisasikan ide dan gagasan yang sudah terlintas dalam pikiran menjadi nyata gitu ya. Sebuah tulisan berbentuk kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelasan hingga terbentuklah sebuah paragraf. Ide dan gagasan ini bisa muncul dari tahapan sebelumnya jika Anda sudah melewatinya dengan baik dan benar, yakni exploration dan election gitu ya. Nah, ini actualization gitu ya. Tahapan sebelumnya dengan baik dan benar, yaitu exploration dan election. Ini ya. Yang pertama C gitu ya, Creativa. C. Choose topic. Nah, choose topic di sini cari dan tentukan topik menarik atau isu permasalahan terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, ini metode Creativa gitu ya. Metode Creativa ini ketika langkah pertama itu kita memilih topiknya dulu. Memilih topik yang menarik atau isu permasalahan terkini yang sedang hangat diperbincangkan gitu ya, atau yang banyak dibicarakan oleh banyak penulis gitu ya, yang sekait atau berkaitan dengan tulisan kita. Sumber yang relevan biasanya dari media pemberitaan, media sosial, surat kabar, dan sumber-sumber informasi terpercaya lainnya. Kita cari, kumpulkan dulu topik-topik yang akan kita tuliskan gitu ya. Atau kita sudah punya tema tentang katakanlah generasi muda saat ini, mungkin kita cari di media sosial, ternyata banyak sekali permasalahan tentang etika, tentang sikap seseorang terhadap orang lain gitu ya, terhadap orang tua, terhadap teman sebaya, cara penggunaan bahasa yang santun, ataupun ya problematika dunia anak muda saat ini gitu ya, yang hangat diperbincangkan. Nah, itu menjadi topik yang akan kita jadikan di kalimat utama tentunya. Yang kedua, kita meneliti gitu ya, mencari, mengumpulkan referensi. Ini researching and reference collecting gitu ya. Riset dengan mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan topik atau isu yang dipilih sebelumnya gitu ya. Kalau kita tadi tentang generasi muda, artinya kita kumpulkan sebanyak-banyaknya referensi tentang generasi muda. Ya, tulisan-tulisan orang lain tentang generasi muda gitu ya. Ataupun bahkan buku-buku ilmiah tentang anak-anak muda saat ini gitu ya. Bisa dari buku ilmiah, jurnal ilmiah, website, makalah, dan lain sebagainya, dokumen-dokumen ilmiah gitu ya. Kemudian exploration dan election. Exploration dan election di sini kita mengeksplorasi permasalahan dan hasil kajian-kajian riset dari kita mengumpulkan di metode yang R ini gitu ya. Setelah kita mengumpulkan referensi dari buku ilmiah, jurnal ilmiah, website, dan lain sebagainya, tahapan yang ketiga adalah kita eksplorasi semua dokumen itu, referensi itu. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tema utama tulisan kita tentang generasi muda katakanlah. Apa yang dituliskan mereka ya kita tangkap pesan intinya, hasil pembahasannya, resultnya gitu ya, dan akan kita tuliskan kembali ke dalam tulisan kita seperti itu. Kita bisa berargumentasi berdasarkan pemahaman kita secara langsung maupun tidak langsung gitu ya, atau bahkan menjadi kutipan yang kita kutip dalam tulisan kita, hasil dari mengeksplor, mengkaji dari judul sampai daftar pustaka tulisan yang kita tulis, dari judul, latar belakang, isi pembahasan yang kita baca dari referensi yang kita kumpulkan. Nah, inilah tahap exploration dan election. Kita mengeksplor dan memilih dan menentukan apa yang akan kita kutip menjadi kutipan langsung maupun tidak langsung dalam tulisan kita. Nah, ini tahap yang pertama, tentu kita
Kalau kita menggunakan singkatan ini, Creativa ini, metode ini, yang pertama adalah choose topic, pilih topiknya, bebas, topiknya itu bisa kita hasil membaca, memahami isu-isu yang terkini gitu ya, dari media pemberitaan, media sosial, surat kabar, dan sumber-sumber informasi lainnya. Kemudian researching dan reference collecting ini kita meriset, mengkaji, mengumpulkan dari referensi-referensi yang sudah ada dari Google Scholar gitu ya, ataupun dari jurnal-jurnal ilmiah lainnya secara langsung gitu ya, website ataupun majalah dan koran-koran, atau bahkan ya hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya kita kumpulkan gitu ya. Kita riset, kita kumpulkan, kita mengumpulkan referensi, kemudian kita riset isinya gitu ya. Dan hasilnya itu kita kumpulkan dulu sebelum kita tuangkan menjadi sebuah tulisan. Kemudian exploration dan election ini kita mengeksplorasi sumber-sumbernya tadi. Ya, kemudian kita tentukan mana yang layak untuk kita kutip secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian metode Creativa yang keempat yaitu actualization. Kita mengaktualisasikan. Kalau di bagian eksplorasi dan election tadi, kita menemukan satu kalimat, dua kalimat, ataupun satu pernyataan yang bisa menjadi kalimat yang memperkuat kalimat penjelasan kita dalam paragraf kita. Nah, itulah yang akan kita kutip secara langsung, kita aktualisasikan langsung ke dalam tulisan kita. Nah, sehingga menjadi bagian dari paragraf yang kita tuliskan. Aktualisasikan ide dan gagasan yang sudah terlintas dalam pikiran menjadi nyata. Bisa juga secara tidak langsung kita kutip ke dalam tulisan kita dari hasil kita memilih dan menentukan pernyataan dari tulisan yang kita rujuk gitu ya, tulisan yang menjadi referensi tulisan kita gitu ya. Kemudian tahap yang selanjutnya itu text analysis. Baik, selanjutnya pada tahap text analysis, ini adalah tinjauan atau analisis teks yang sudah terbentuk. Artinya di bagian actualization tadi sebetulnya kita sudah menuliskan kalimat 1, kalimat 2 atau menjadi sebuah paragraf gitu ya. Kita sudah menyusun kalimat-kalimat hingga menjadi sebuah paragraf. Itu di bagian aktualisasi. Setiap kalimat-kalimat yang kita tuliskan di sini sudah tersusun secara kohesi dan koheren gitu ya. Nah, kemudian di bagian text analysis ini kita meninjau tulisan kita. Meninjau apakah tulisan kita ini ada kesalahan-kesalahan dalam berbahasa, dalam tanda baca gitu ya, typo, kesalahan dalam penulisan kata, ambigu atau ada makna yang lebih dari satu atau yang bahkan membingungkan orang lain ketika memahami tulisan kita, atau bahkan ada perulangan kata yang tidak perlu, tidak ada gunanya gitu ya, hingga menjadi boros gitu ya, pemborosan kata, dan hal-hal lainnya agar bisa direvisi menjadi lebih baik. Nah, artinya di tahap inilah kita melihat, mengevaluasi tulisan kita apakah sudah baik dan benar gitu ya. Nah, di bagian aktualisasi sebelumnya itu kita sudah membentuknya menjadi sebuah paragraf yang kohesi dan koheren gitu ya. Dan selanjutnya, insight interpretation. Nah, insight interpretation merupakan cara seseorang dalam memberikan pemahaman secara mendalam. Artinya kita menjelaskan sesuatu hasil dari pengamatan kita secara langsung maupun dari berbagai referensi yang kita baca, yang kita kumpulkan dalam exploration and election dan juga dalam collecting reference gitu ya, reference collecting, ataupun kita dalam menentukan kutipan-kutipan mana yang layak untuk kita kutip ke dalam tulisan kita. Nah, insight interpretation ini merupakan bagian dari cara kita menjelaskan sesuatu secara mendalam. Ini juga merupakan bagian dari inti dari sebuah paragraf yang kita tuliskan. Ini tubuh paragraf yang berisi penjelasan, argumentasi, ataupun kalimat-kalimat yang memperkuat dan mendukung gagasan penjelas secara rinci agar pembaca mendapatkan wawasan terkait topik yang dibahas. Nah, inilah
Inilah yang menjadi sesuatu yang utama juga, yang pokok juga di dalam tulisan kita. Nah, ini insight interpretation, kita memberikan argumentasi, memberikan penjelasan terkait kalimat utama berdasarkan referensi yang kita gunakan gitu ya. Selanjutnya validation and verification. Validation and verification ini adalah validasi merupakan proses atau upaya seseorang dalam meyakinkan pembaca bahwa apa yang dituliskan adalah benar dengan adanya bukti pendukung. Sedangkan verifikasi berkaitan dengan cara seseorang dalam menyampaikan bukti pendukung tersebut dalam bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung, sesuai kaidah penulisan sumber rujukan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Untuk teman-teman semua mahasiswa, berkaitan dengan kutipan langsung maupun tidak langsung bisa Anda cek di materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan dan saya publikasikan di sistem ini gitu ya. Bisa Anda simak ulang gitu ya di materi selanjutnya. Sehingga di bagian validasi dan verifikasi ini maksudnya adalah dengan adanya kutipan langsung maupun tidak langsung, kita memvalidkan pernyataan kita, memvalidasikan penjelasan-penjelasan yang kita jelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya kalimat yang sudah kita jelaskan menjadi kuat, menjadi bisa dipercaya orang lain karena kita ada kutipan lain yang memperkuat penjelasan kita. Nah, ini bagian dari validation and verification gitu ya. Yang terakhir adalah achieve conclusion gitu ya. Achieve conclusion atau akhir paragraf dengan simpulan. Achieve conclusion gitu ya. Akhiri dengan paragraf simpulan gitu ya sebagai penutup sebuah paragraf. Namun dalam hal ini Anda harus memperhatikan pola pengembangan paragraf yang Anda gunakan tadi. Jika polanya deduktif, tentu aplikasinya sangat tepat berada di akhir paragraf gitu ya. Sebagai penegasan ulang kalimat utama yang berada di awal gitu ya. Jika berpola induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf sekaligus sebagai sebuah simpulan gitu ya. Nah, kalau deduktif artinya simpulannya ini sesuatu penjelasan yang mengakhiri tulisan gitu ya. Kalau polanya induktif artinya ini juga sebagai simpulan dan juga sebagai gagasan pokok atau kalimat utama dalam paragraf tersebut. Seperti itu gitu ya. Jadi ya dibedakan saja implementasinya atau aplikasinya. Ada sebagai pernyataan atau penjelasan akhir, ada juga sebagai penjelasan akhir dan sekaligus sebagai kalimat utamanya. Kalau itu paragrafnya berpola induktif gitu ya. Nah, itulah gambaran singkat tentang metode kreativa sebagai langkah dalam menulis paragraf ilmiah. Artinya ini sesuatu yang mengarahkan kita menulis paragraf secara ilmiah dengan langkah yang pertama, memilih topik, choose topik, kemudian yang kedua researching and reference collecting, yang ketiga exploration and election, yang keempat actualization, yang kelima text analysis, kita menganalisis teks kita sudah adakah kesalahan atau sudah cukup penjelasan kita atau tidak gitu ya. Kemudian insight interpretation, I gitu ya, insight interpretation, kemudian validation and verification terkait penjelasan yang sudah kita jelaskan, kemudian achieve conclusion, kita berikan simpulan di akhir paragrafnya gitu ya, baik memang sebagai kalimat akhir, simpulan, ataupun penegasan ulang, atau bahkan memang sebagai kalimat utama. Ini bisa Anda gunakan pola ini, konsep ini dalam menulis karya ilmiah gitu ya, dalam menulis paragraf-paragraf ilmiah. Jadi konsepnya kita mengumpulkan topiknya dulu, kemudian kita riset, kita cari, kita kumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik tulisan kita, kemudian kita explore dari artikel, buku yang kita dapatkan sebagai referensi, kita explore isinya, pembahasannya, latar belakang tulisannya, tujuannya gitu ya, hasil pembahasannya, pernyataan yang layak untuk kita kutip secara langsung maupun tidak langsung, kita explore referensi itu. Yang
Selanjutnya, kita aktualisasikan pemahaman, informasi, kutipan dari referensi yang kita dapatkan, yang sudah kita kumpulkan tadi, kita aktualisasikan menjadi kalimat-kalimat gitu ya, menjadi kalimat-kalimat informasi dalam paragraf kita. Kemudian kalau sudah tersusun secara sementara kita sudah menyusunnya menjadi satu paragraf, kita tinjau ulang, kita analisis teks yang sudah kita tuliskan, apakah ada kesalahan dalam penulisan, kesalahan meletakkan tanda baca, kata-kata, pemborosan kata, dan lain sebagainya, kita analisis. Yang kemudian kita pahami pula di dalam tulisan itu ada insight interpretation. Maksudnya adalah ada kalimat penjelasan yang mendalam. Maksudnya yang fokus, yang menjadi inti poin tubuh di dalam paragraf itu, itulah yang akan kita jelaskan secara mendalam gitu ya, penjelasan utamanya gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita validasikan, kita verifikasikan tulisan kita, penjelasan kita dengan kutipan-kutipan langsung maupun tidak langsung. Walaupun sebetulnya sudah muncul di bagian actualization ini, karena kita sudah mengutip dari kutipan-kutipan hasil dari eksplorasi tulisan referensi gitu ya. Nah, validasi dan verifikasi inilah yang menjadi kalimat yang memperkuat kalimat penjelasan kita, sehingga ini harus ada di dalam tulisan paragraf ilmiah kita gitu ya. Achieve conclusion ini bagian akhirnya. Tentu setiap paragraf itu ada strukturnya, ada susunannya, ada pembukanya, ada intinya, tubuh utamanya, dan juga ada bagian akhirnya sebagai simpulan, sebagai akhiran dari sebuah penyampaian informasi dalam bentuk paragraf ilmiah. Nah, inilah yang menjadi konsep dalam metode kreativa yang bisa kita terapkan dalam menulis karya ilmiah atau dalam menulis paragraf ilmiah. Nah, selanjutnya kita coba praktek menulis paragraf ilmiah dengan menerapkan metode kreativa dan juga alur tulisan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, di sini saya sudah buat kerangkanya dalam praktek menulis ini. Kerangkanya adalah seperti ini. Ini kerangka tulisannya dalam praktik menulis ilmiah. Mudah-mudahan Anda bisa memahami cara menulis ini dengan menerapkan metode kreativa untuk memudahkan, untuk mempersiapkan Anda menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk paragraf ilmiah gitu ya. Oke. Nah, yang pertama, tentu kita ikuti alur tulisan yang di slide sebelumnya. Yang pertama adalah pahami ataupun tentukan tema tulisan kita gitu ya. Kita tentukan tema tulisan kita. Apa kira-kira temanya? Tema tentang generasi muda gitu ya. Temanya generasi muda gitu ya saat ini. Dengan topik tulisannya etika generasi muda. Nah, ini jadi yang pertama kita lakukan adalah kita berikan landasan ataupun permasalahan dulu. Tema ini sebagai permasalahan pokok utama dalam tulisan di setiap paragraf kita. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebagai kalimat gitu ya. Dalam paragraf kan tadi ada 4 sampai 6 kalimat. Anggap saja kita rencanakan ada 6 kalimat yang akan kita susun gitu ya. Dengan tema tentang generasi muda saat ini, dan juga topik utamanya adalah tentang etika generasi muda gitu ya. Nah, yang penting kita sudah punya temanya dulu, topiknya dulu. Langkah selanjutnya adalah kita coba cari referensi yang berkaitan dengan tema ini gitu ya. Cari referensi yang berkaitan dengan tema ini. Kita kumpulkan dulu, anggap saja kita kumpulkan
referensi yang berkaitan dengan tema ini dari artikel di jurnal publikasi. Nah, ini saya sudah siapkan. Bisa Anda cari di Google Scholar gitu ya. Nah, di Google Scholar. Apa topik kita tadi? Kita lihat tentang etika generasi muda gitu ya. Etika generasi muda. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa artikel-artikel yang sudah dipublikasikan oleh banyak orang, ya, bahkan ada ratusan, ribuan artikel yang berkaitan dengan topik etika generasi muda ini. Ya, tentu kita pilih saja gitu ya. Yang pertama pilih sesuai tahun yang baru gitu ya. Ya, 3 tahun ke belakang ataupun 5 tahun ke belakang paling lama gitu ya, supaya lebih up to date gitu ya, lebih terkini gitu ya, supaya kita sesuai dengan topik yang kita bangun, kita bahas dalam tulisan kita. Kita pilih saja nih judulnya, ada menghadapi krisis moral dan etika pada generasi muda di Indonesia. Kemudian ada juga dampak media sosial terhadap penurunan nilai moral dan etika generasi muda. Upaya membangun kesadaran etika berteknologi atau peran etika dalam pembentukan karakter moral generasi muda. Mungkin ini boleh kita ambil, boleh klik kanan, buka di tab baru gitu ya. Nah, kita diarahkan ke jurnal publikasi artikel ini yang berjudul Peran Etika dalam Pembentukan Karakter Moral Generasi Muda. Ini kan berkaitan dengan topik utama tulisan kita, gitu ya. Nah, ini topik utama tulisan kita tentang etika generasi muda, gitu ya. Etika generasi muda saat ini. Etika generasi muda. Nah, kita kan belum tahu nih apa yang akan kita tuliskan karena kita belum memahami materi tentang etika generasi muda. Untuk memahami itu kita harus membaca dari sumber referensi. Salah satunya bisa kita baca dari artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin gitu ya, atau JIMI. Ini jurnalnya gitu ya. Kita baca saja artikel tulisan ini. Nah, ini bisa kita baca, bisa kita unduh, kita download juga gitu ya artikel ini. Nah, ini bisa kita download dan kita simpan sebagai bukti referensi kita gitu ya. Nah, sama saja kalau kita hanya view-nya saja di jurnalnya juga bisa gitu ya. Nah, kemudian apa tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya itu kalau kita sudah memilih topik gitu ya. Nah, itu tadi kan tahap pertama kita pilih topik, kemudian tahap kedua researching atau mencari, research kita menemukan dan mengumpulkan referensi gitu ya. Kemudian dari referensi yang kita temukan dan kita kumpulkan itu kita explore, isinya. Nah, ini tadi judulnya tentang peran etika dalam pembentukan karakter moral generasi muda gitu ya. Kita explore saja ini artikel ini dari judulnya, kemudian abstraknya kita pahami tentang di tengah arus modernisasi dan kemajuan teknologi, generasi muda menghadapi tantangan serius terkait degradasi moral yang tercermin dalam meningkatnya penyimpangan individualisme dan menurunnya rasa tanggung jawab sosial. Nah, ini sudah muncul nih pemahaman bahwa di era modernisasi saat ini, di era kemajuan teknologi saat ini, generasi muda menghadapi tantangan terkait moral, degradasi moral atau penurunan attitude gitu ya, penurunan etika dan bahkan moral yang berkaitan dengan baik buruk perilaku seseorang gitu ya, tercermin dalam meningkatnya perilaku menyimpang gitu ya, individualisme dan menurunnya rasa tanggung jawab sosial. Barangkali di sini kita sudah bisa nih, kalau Anda sudah memahami itu,
Boleh kita mengarang, kan menulis itu kan mengarang, tetapi secara ilmiah gitu ya. Menulis itu mengarang ilmiah. Mengarang ilmiah artinya boleh nih kalimat pertama kita ngarang nih. Generasi muda saat ini berada di tengah tengah kemajuan teknologi. Generasi muda saat ini berada di tengah kemajuan teknologi, namun generasi muda saat ini berada di tengah kemajuan teknologi, namun degradasi moral pun bisa terjadi. Kalimat pertama kita dapat gitu ya, sudah kita dapatkan. Generasi muda saat ini berada di tengah kemajuan teknologi, namun degradasi moral pun bisa terjadi. Ini menjadi kalimat utama. Boleh kalau Anda memilih bentuk paragraf deduktif gitu ya. Boleh bebas gitu ya. Artinya kita pilih pola pengembangan ini paragraf deduktif gitu ya. Generasi muda saat ini berada di tengah kemajuan teknologi, namun degradasi moral pun bisa terjadi. Kalimat kedua, kita belum mengutip ini, kita hanya mengambil pemahaman dari kalimat-kalimat yang kita baca. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembentukan karakter moral sejak dini, etika sebagai seperangkat nilai, yang kita baca cepat gitu ya. Metode yang dipakai adalah analisis literatur, pendekatan kualitatif deskriptif. Jadi dari literatur di sini artinya menganalisis referensi-referensi buku, artikel, dan referensi-referensi tertulis lainnya gitu ya. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai etika dalam pendidikan, lingkungan, keluarga, dan interaksi sosial sangat mempengaruhi pembentukan karakter moral remaja. Nah, ini boleh nih kita kutip ini. Menurut Clarissa Angelina Aenglau dan kawan-kawan bahwa penerapan nilai-nilai etika dalam pendidikan, lingkungan keluarga, dan interaksi sosial sangat mempengaruhi pembentukan karakter moral remaja. Lebih lagi, tantangan dari kemajuan teknologi dan globalisasi mengharuskan keterlibatan aktif, menunjukkan bahwa keluarga interaksi lebih lagi tantangan dari kemajuan teknologi dan globalisasi mengharuskan keterlibatan aktif dari berbagai pihak termasuk guru, orang tua, dan lembaga sosial untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kokoh. Boleh ini kita jadikan sebagai kutipan langsung gitu ya, maupun kutipan tidak langsung. Kita copy gitu ya, Ctrl C. Anggap saja itu kita siapkan di kalimat kelima dan keenam, karena itu tadi ada dua kalimat gitu ya. Kita ingat tadi siapa? Menurut siapa? Menurut Clarissa Angelina Aenglau. Menurut Lau, karena ini nama akhirnya itu Lau, kita anggap saja Lau gitu ya. Menurut Lau, tahun tulisannya 2005, 2025, halaman 300 gitu ya. Menurut Lau halaman 2025, halaman 300, mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai etika dalam pendidikan, lingkungan keluarga, dan interaksi sosial sangat mempengaruhi pembentukan karakter moral remaja. Nah, ini teman-teman semua, mahasiswa dimanapun Anda berada. Jadi, kutipan langsungnya seperti ini, gitu ya. Bisa Anda siapkan dulu, gitu ya, ini. Karena dua kalimat, kita jadikan ini menjadi kalimat kelima dan
kalimat ke-6. Nah, artinya ada 3 kalimat lagi PR kita gitu ya. Tinggal kita isi saja menggunakan apa namanya ya kemampuan berpikir kritis kita gitu ya. Generasi muda saat ini berada di tengah kemajuan teknologi, namun degradasi moral pun bisa terjadi gitu ya. Nah, menurut Lau tahun 2025, menurut Lau dan kawan-kawan, karena bukan Lau saja yang menuliskan tulisan itu, ada lebih dari 3 orang tadi kita lihat. Menurut Lau dan kawan-kawan, halaman 300 mengungkapkan bahwa penerapan nilai etika dalam pendidikan, lingkungan keluarga, dan interaksi sosial sangat mempengaruhi pembentukan karakter moral remaja. Nah, artinya kalimat 1, 2, 3, dan 4 ini jangan kalimat kutipan lagi, tetapi kalimat dari ide dan gagasan kita sendiri yang berkaitan dengan etika generasi muda. Nah, kalau kalimat pertama, ya boleh ini kita dapatkan dari hasil pemahaman kita membaca referensi juga, boleh. Generasi muda saat ini berada di tengah kemajuan teknologi, namun degradasi moral pun bisa terjadi. Boleh kalimat kedua, hal tersebut jika dibiarkan bisa menjadi masalah yang parah gitu ya. Nah, hal tersebut jika dibiarkan bisa menjadi masalah yang jangan parah gitu ya, yang sulit untuk kita memberikan opini gitu ya. Hal tersebut jika dibiarkan bisa menjadi masalah yang sulit untuk dibenahi gitu ya. Kita ini menulis itu keterampilan, mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Apalagi kaitannya dengan generasi muda atau akibat dari degradasi moral gitu ya. Kita harus nyambung karena harus kohesi dan koheren. Kita sambungkan saja kalimat setelahnya dari kalimat sebelumnya gitu ya. Kita ambil ini poin utamanya, degradasi moral. Degradasi moral memang menjadi isu yang selalu dibicarakan di masyarakat. Nah, kalimat keempat ini kita mencoba mengaitkan kalimat sebelumnya, penjelasan sebelumnya dengan arah utama tentang kalimat yang kita kutip sebagai kalimat yang insight interpretation gitu ya, penjelasan secara mendalam terkait isunya gitu ya. Menurut Lau dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa penerapan nilai etika dalam pendidikan hal tersebut jika dibiarkan menjadi masalah. Degradasi moral memang menjadi isu yang selalu dibicarakan di masyarakat. Pemecahan dari isu ini bukan hanya tanggung jawab individu masing-masing secara menyeluruh, lingkungan sekitar
karena kita menjelaskan lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan yang bisa mempengaruhi pembentukan karakter moral ini, ya kita kaitkan juga secara menyeluruh lingkungan sekitar wajib berperan dalam menanggulangi, gitu ya, memperbaiki permasalahan itu, memperbaiki permasalahan itu. Nah, kalimat kelima dan keenam ini kan kalimat dari kutipan yang kita kutip. Namun belum nyambung, sudah nyambung secara isinya, tapi supaya lebih koheren lagi kita gunakan konjungsi. Hal demikian sejalan dengan Lau dan kawan-kawan dengan apa yang dijelaskan oleh Lau dan kawan-kawan bahwa, ini sudah menjadi paragraf ini, bahwa penerapan nilai-nilai etika dalam pendidikan, lingkungan keluarga, dan interaksi sosial sangat mempengaruhi pembentukan karakter moral remaja. Lebih lagi, tantangan dari kemajuan teknologi dan globalisasi mengharuskan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan lembaga sosial untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kokoh. Nah, ini menjadi sebuah paragraf yang kohesi dan koheren. Kita gabungkan semuanya. Nah, inilah menjadi sebuah paragraf yang logis, sistematis, dan juga berdasarkan data yang ilmiah gitu ya, hingga menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, inilah cara menulis paragraf yang baik dan benar gitu ya, yang bisa kita implementasikan. Nah, inilah contoh cara menulis paragraf ilmiah yang baik dan benar menggunakan metode kreativa. Kita pilih topiknya gitu ya, topik dan tema yang akan kita tuliskan sebagai permulaan atau awal sebelum kita persiapan kita menulis sebuah paragraf. Kita tentukan topiknya dulu, kemudian kita research, ya, kemudian kita cari referensinya, kita kumpulkan referensi yang berkaitan dengan tema dan topik utama ini, kemudian kita explore referensi-referensi tertulis yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan, kita explore isinya, pembahasannya, metodenya, dan juga hasil pembahasannya kita bahas, kita baca secara mendalam, kita pahami gitu ya. Kemudian hasil pemahamannya menjadi sebuah ide yang kita pikirkan gitu ya di dalam pikiran kita, kemudian kita aktualisasikan menjadi kalimat-kalimat seperti yang saya tuliskan, saya contohkan ini. Kemudian setelah kita aktualisasikan menjadi kalimat-kalimat, kita analisis lagi. Nah, kita analisis setiap kalimatnya. Kalimat pertama, generasi muda saat ini berada di tengah kemajuan teknologi, namun degradasi moral pun bisa terjadi. Yang kedua, hal tersebut jika dibiarkan bisa menjadi masalah yang sulit untuk dibenahi. Degradasi moral memang menjadi isu yang selalu dibicarakan di masyarakat. Pemecahan dari isu ini bukan hanya tanggung jawab individu masing-masing. Secara menyeluruh, lingkungan sekitar wajib berperan dalam memperbaiki permasalahan itu. Hal demikian sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Lau dan kawan-kawan 2025 halaman 300 tadi ya di jurnalnya. Nah, di sini tadi kita dapatkan referensinya. Tahun 2025 jurnal ilmiah masih multidisiplin
gitu ya, dengan judul artikelnya Peran Etika dalam Pembentukan Karakter Moral Generasi Muda. Ini juga akan kita tuliskan gitu ya di dalam daftar pustaka sebagai daftar referensi yang kita gunakan gitu ya. Hal demikian sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Lau dan kawan-kawan bahwa penerapan nilai-nilai etika dalam pendidikan, lingkungan, keluarga, dan interaksi sosial sangat mempengaruhi pembentukan karakter moral remaja. Lebih lagi, tantangan dari kemajuan teknologi dan globalisasi mengharuskan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan lembaga sosial untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kokoh. Nah, artinya ini menjadi paragraf dengan setiap kalimat-kalimatnya itu koheren, berkaitan dan berkesinambungan dengan satu tema yang diangkat dan satu topik utama yang menjadi kalimat utama di dalam paragraf ilmiah di sini dengan menggunakan metode kreatifah gitu ya. Nah, ini cara atau praktik menulis paragraf ilmiah yang bisa teman-teman semua ataupun mahasiswa semua bisa Anda terapkan dalam praktik menulis karya ilmiah dalam bentuk paragraf-paragraf ilmiah. Nah, inilah contoh atau cara mudah menulis paragraf ilmiah dengan metode kreatifah yang bisa Anda terapkan. Nah, itu saja barangkali contoh atau praktik yang bisa Anda praktikkan juga di rumah, di tempat tinggal Anda masing-masing gitu ya, supaya Anda terbiasa dalam menuliskan paragraf ilmiah secara dominan. Ini hasil berpikir kita sendiri sebagai penulisnya. Kalau di sini ada 6 kalimat, di antaranya ada 4 kalimat menurut saya sendiri sebagai penulis, dan ada 2 kalimat referensi sebagai kutipan langsung yang memperkuat dan mempertegas kalimat yang saya tuliskan sebelumnya. Nah, ini secara dominan artinya ini tidak memplagiat, dan secara esensi menulis ini saya lakukan gitu ya dengan baik dan benar gitu ya. Nah, inilah caranya. Barangkali itu saja hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila memang ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Bagi mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada, silakan Anda berikan responsi dari pembelajaran ini sebagai bukti Anda mengikuti pembelajaran ini dengan antusias dan serius, yang mudah-mudahan semua yang saya jelaskan bisa Anda pahami dengan baik dan juga bisa Anda implementasikan dalam menulis karya tulis ilmiah. Itu saja di akhir pembahasan ini saya sampaikan, tetap semangat dimanapun Anda berada, dan silakan setiap Anda menulis karya ilmiah, Anda pahami bahwa itu ada tujuan untuk meningkatkan kecerdasan Anda dan membiasakan Anda berpikir logis, kritis, dan juga sistematis dalam memecahkan ataupun memberikan penjelasan solusi atas sebuah permasalahan. Itu saja, tetap semangat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.